Shalom Indonesia dan shalom saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera bagi saudara semua. Kita akan lanjutkan seri pembahasan kita tentang ancaman terbesar manusia. Ancaman terbesar, bahkan musuh terbesar gereja. Itu bukan setan. Karena setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Tapi musuh terbesar gereja hari ini adalah roh agama. Dan kita sudah bahas ini dalam sesi sebelumnya. Bagaimana pemimpin agama, roh agama yang bekerja pada pemimpin agama, imam-imam. Karena dengki, kemudian memprovokasi rakyat untuk membunuh Yesus. Hal yang sama hari ini terjadi. Yang merusak kehidupan Yesus tidak dinikmati oleh dunia lewat kehidupan gereja adalah roh agama ini. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang bahwa era agama itu sudah selesai. Kapan era agama itu selesainya? Itulah ketika Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Coba lihat apa yang terjadi. Dalam Matius pasal 27. Matius pasal yang ke-27. Dikatakan demikian, dalam Matius pasal yang ke-27, dalam ayat yang ke-50 dan 51. 50 dan 51 sampai 52 dan kemudian 53. Dikatakan demikian, Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Kapan ini? Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dalam Injil yang lain, di sini dia teriak, sudah genap atau sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Apanya yang sudah genap? Apanya yang sudah komplit? It's done. Dan kemudian yang terjadi adalah ini. Ayat yang ke-51 menjelaskan apa yang sudah genap, apa yang sudah selesai. Bukan hanya masalah dosa, masalah kematian, masalah hukuman karena dosa itu sudah selesai dia tanggung. Bukan hanya tuntutan syariat agama, syariat hukum Taurat yang telah digenapi oleh Yesus. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa dengan sempurna melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau manusia bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat, syariat agama, maka Isa Al-Masih, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Yesus datang dan Yesus satu-satunya yang bisa dengan sempurna mentaati seluruh tuntutan hukum Taurat yang Tuhan berikan lewat Musa kepada bangsa Israel. Jadi Yesus datang untuk menggenapi, dan dalam hidupnya dia dengan sempurna melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Dengan sempurna dia melakukan itu. Nah, lihat apa yang terjadi ketika dia berkata sudah selesai dan apa yang sebenarnya sudah selesai. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sudah selesai, maut tidak punya kuasa. Ini adalah akhir dari sengat maut. Ketika Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib. Pada hari kebangkitannya, maut dikalahkan dan tidak punya kuasa. Maka dikatakan orang-orang yang mati itu bangkit. Orang-orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Jadi maut, dosa telah dikalahkan. Tetapi ketika dia berkata sudah selesai juga, dia berbicara tentang apa yang terjadi di bait Allah. Bicara tentang agama. Bicara tentang tuntutan syariat agama. Ayat 51, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
Bait suci pada zaman bangsa Yahudi terbagi dengan 3 ruangan. Ruangan halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Di halaman semua jemaat bisa beribadah di sana, membawa korban persembahannya. Itu pun harus dilayani oleh para imam, yaitu suku Lewi. Di ruang maha suci hanya imam-imam khusus yang bisa masuk untuk mengganti roti, mengisi minyak di lampu kaki dian untuk menerangi ruang suci itu. Dan ke ruang maha suci hanya imam besar yang bisa masuk 1 tahun 1 kali. Ada tirai, tabir yang sangat tebal dan tinggi itu yang memisahkan antara ruang maha suci, di mana Tuhan hadir, Tuhan diam, ya, di dalam tabut perjanjian itu. Dan tidak semua imam bisa masuk ke sana, hanya 1 tahun sekali imam besar. Jadi ini yang memisahkan, Tuhan menjaga dirinya dari umatnya. Karena kalau tidak ada tabir itu, maka manusia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan tuntutan dari Tuhan yang adalah kudus itu. Nah, sesuatu terjadi dengan tabir bait suci ini ketika Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Tabir itu robek dari atas sampai ke bawah. Nah, apa yang Tuhan sedang katakan? Dia sedang berkata, era agama sudah selesai. Tuntutan hukum Taurat telah sempurna dia lakukan dan dia selesaikan itu bagi kita. Jadi yang pertama adalah ini. Ketika dia teriak sudah selesai, era agama sudah selesai. Dia sedang berkata begini, bahwa tempat Tuhan tinggal itu bukan lagi gedung, bukan lagi bait suci, bukan lagi gedung gereja atau tempat-tempat yang dianggap sakral dan kudus. Itu sudah selesai. Nah, ini menandakan berakhirnya era agama. Yesus sudah menggenapi itu. Dan sebaliknya hari ini, Tuhan punya tempat yang baru, punya bait suci yang baru. Dan bait sucinya bukan lagi gedung gereja, bukan lagi tempat-tempat kudus, tempat sakral dalam agama apapun juga. Tapi tempat tinggalnya Tuhan hari ini adalah hati saudara dan hati saya. Keluarga saudara dan keluarga saya. Itulah tempat tinggalnya Tuhan hari ini. Itu sebabnya Paulus dia berkata berkali-kali dalam 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6 ketika dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait suci. Tubuhmu adalah tempat di mana Tuhan diam dan tinggal. Bukan kuil-kuil itu. Atau bukan pura-pura itu. Bukan gedung-gedung bangunan yang dibuat oleh tangan manusia yang kotor dan berdosa. Tapi bait sucinya Tuhan itu adalah hati saudara dan hati saya. Hidup saudara dan hidup saya. Keluarga saudara dan keluarga saya. Itulah tempat Tuhan tinggal dan diam hari ini. COVID ini mengembalikan kita kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Memberitahu kepada kita bahwa era agama sudah selesai. Tetapi eranya adalah ini. Tuhan tinggal di dalam kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang membuat hati saudara menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Keluarga sudah jadi tempat tinggalnya Tuhan ketika seluruh keluarga mengundang Yesus Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima pengampunan dosa karena namanya. Jadi era agama sudah selesai. Tidak ada lagi sebuah tempat, gedung, gereja, tempat bait suci, apapun di dunia ini yang disebut sangat kudus untuk orang bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan tinggal di hati saudara. Jadi hari ini, welcome dan selamat. Karena Tuhan pindah alamat. Tidak lagi di bait suci karena tabir itu sudah robek. Sehingga Tuhan tidak lagi tinggal di sana. Dia tinggal di hati saudara dan di hati saya. Dan keluargamu adalah tempat di mana Tuhan bekerja, diam, berkarya, berfirman di keluarga saudara masing-masing. So, rumahmu itu adalah jadi rumahnya Tuhan tinggal dan diam. Tuhan memberkati saudara. God bless you.